Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhadri dengan NIM 20010104 dari jurusan Teknik Elektro angkatan tahun 2020. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan TensorFlow dan membuat objek tensor yang merupakan tugas dari mata kuliah algoritma dan pemrograman yang diberikan oleh Bapak Tony Suhendra. Baik, yang pertama yaitu tensor. Apa itu tensor? Baik, dari TensorFlow adalah library yang dikembangkan oleh Google dan merupakan salah satu library yang paling populer, serta banyak digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan machine learning dan algoritma lain yang memiliki banyak operasi matematika untuk dilakukan. Sedangkan data untuk machine learning umumnya membutuhkan komputasi dalam beberapa bentuk, dan oleh karena itu kita sering melihat representasi data dilakukan secara numerik. Jadi secara singkatnya, tensor adalah objek matematika yang digunakan untuk mendeskripsikan properti fisik seperti skalar dan vektor. Jadi pada dasarnya tensor hanyalah sebuah generalisasi dari skalar dan vektor. Baik, selanjutnya yaitu apa hubungan tensor dengan dimensi dan matriks. Pada penjelasan sebelumnya juga dapat kita pahami bahwa tensor itu memiliki hubungan dengan dimensi atau vektor dan matriks juga, di mana vektor itu merupakan contoh tensor tingkat pertama. Vektor ini penggunaan utamanya untuk merepresentasikan besaran fisik yang memiliki nilai besaran dan arah. Misalnya juga vektor ini disebut sebagai array satu dimensi. Sedangkan matriks juga merupakan contoh dari tensor tingkat kedua. Oke, selanjutnya yaitu cek TensorFlow yang terinstall di Google Colab Anda dan bagaimana cara membuat objek tensor dengan TensorFlow. Oke, di sini saya menggunakan Google Chrome. Kita cari colab.research.google.com. Oke, untuk halaman pertama dari Google Colab seperti ini, kita bisa memilih beberapa halaman untuk menyimpan. Di sini menggunakan Google Drive, klik New Notebook. Oke, di sini saya ganti nama dulu. Baik, untuk mengecek apakah TensorFlow sudah diinstal pada Google Colab, yaitu memasukkan perintah import TensorFlow str. Baik, jika sudah muncul tanda checklist, maka berarti TensorFlow sudah terinstall pada Google Colab yang saya gunakan. Juga bisa kita cek versi dari TensorFlow yang digunakan dengan memasukkan perintah print tf version Oke. Oke, sudah muncul output berupa versi TensorFlow yang saya gunakan pada Google Colab ini. Oke, selanjutnya untuk membuat objek tensor, sebenarnya
saat memasukkan perintah import TensorFlow STF ini sudah membuat sebuah objek tensor yang simpel, yaitu TF. Jadi TF ini merupakan bentuk dari objek tensor. Tidak hanya TF, tapi bisa juga berupa bentuk yang lain. Oke. Caranya yaitu buat beberapa objek tensor di dalam beberapa variabel, yaitu variabel string. Oke, saya akan membuat variabel tim TF sebagai objek tensor, dan konstan merupakan fungsi pada TensorFlow. Selanjutnya mengisi string berupa elektron. Oke, sudah muncul tanda checklist, maka nilai string berupa elektron sudah masuk kepada variabel tim. Biasanya yaitu perbedaan menggunakan type dan print pada Python dan penggunaannya pada TensorFlow. Baik. Print ini pada Python digunakan untuk mengetahui nilai dari variabel yang kita pilih, yang kita tulis. Di sini saya menulis variabel tim. Maka muncul output seperti ini. Oke. Ini merupakan nilai dari variabel tim, di mana nilai ini sebenarnya bentuk dari fungsi pada TensorFlow, yaitu terdapat value, daytype, shape, dan name. Di sini value-nya sudah tertulis elektro. Selanjutnya yaitu type. Type sendiri pada Python digunakan untuk mengetahui tipe data yang digunakan pada variabel. Oke, di sini sudah muncul sebuah output yang berarti tipe data pada variabel tim yaitu berupa objek tensor, yaitu tipe data TensorFlow yang dalam bentuk tensor. Oke, selanjutnya gabungkan objek tensor yang Anda buat dalam bentuk string. Karena soal berupa penggabungan, maka kita menambahkan sebuah variabel baru. Sama seperti variabel tim menggunakan objek tensor. Oke. Klik. Oke, sudah checklist. Kemudian untuk menggabungkan nilai, akan menggunakan perintah tf.print. TF di mana TF itu merupakan bentuk tensor, dan print untuk mencetak gabungan yaitu tim, dan menggunakan tanda plus untuk menggabungkan. Oke. Maka output dari perintah ini yaitu elektro 2020. Nah, tapi di sini tidak menggunakan spasi karena pada perintah kita tidak memasukkan spasi, sehingga output berupa elektro 2020 tanpa spasi. Jika output ingin terdapat sebuah spasi, maka kita hanya perlu menambahkan spasi pada perintah. Oke, selanjutnya yaitu buat objek tensor dengan beragam tipe data dan gabungkan. Oke, di sini saya menambahkan variabel baru. Variabel angkatan.
dalam bentuk integer. Oke, sudah checklist. Oke, sama seperti sebelumnya, untuk menggabungkan kita menggunakan tf.print buka kurung. Hanya saja di dalam kurung ini kita tidak menggunakan plus lagi karena berbeda tipe data. Kita menggunakan tanda koma, terus variabel angkatan. Oke, output sudah muncul berupa dalam kurung elektro dan 2020, angka 20. Nah, di sini elektro menggunakan tanda petik karena elektro merupakan menggunakan tipe data string, sedangkan untuk integer tidak menggunakan tanda petik sama sekali. Ya, begitu juga jika kita mencoba variabel yang lain, yaitu variabel tahun. Oke. Sama seperti variabel tim tadi, untuk variabel tahun juga menggunakan tanda petik. Walaupun variabel tahun ini berupa angka, tapi karena tipe data yang digunakan berupa string, maka tetap menggunakan tanda petik. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.